ada selipan-selipan kalau kamu tuh juga pengen cari jodoh, tapi jangan sampai ini tuh diomongin juga sama interviewer kamu. Hai, welcome to Press Play bareng gue Mira. Press Play kali ini agak serius, tapi santai, tapi serius nih. Nah, pasti kalian banyak kan yang lagi pada interview kerja nih. Nah, kadang-kadang pertanyaan interview kerja tuh banyak loh yang menjebak, sampai yang absurd, sampai yang bikin jawabnya bingung deh. Nah, kali ini aku bakalan nginterview, dan yuk kita simak yuk siapa aja kandidatnya. Muhammad Rafif Ridwansyah. Iya, Bu. Fauzia Akyuto. Aduh, susah banget ya ini namanya. Selamat siang, Bu. Ibu, saya kelihatan tua? Enggak sih, Bu. Buat menghargai aja, Bu. Coba perkenalkan diri kalian masing-masing. Ya, Bu, perkenalkan saya Muhammad Rafif Ridwansyah. Saya passionate di bidang videografi, dan saya suka bidang video itu dari saya SD, Bu. Tapi saya mulai kerjanya itu pas SMA, karena saya waktu itu bantu teman buat wedding, terus juga fotografi juga saya suka, terus juga ada kayak event-event saya juga kerjain pas SMA. Dan kebetulan saya kuliah juga di jurusan broadcasting yang dimana itu lebih ke videographer gitu, Bu. Oke, mungkin bisa lanjut ke saya ya, Bu. Mungkin kalau misalnya Ibu udah sering scroll TikTok atau mungkin ngeliat di explore Instagram gitu, aku sering banget muncul tuh, Bu. Pasti Ibu tahu dong, masa ya nggak tahu sih akun Instagram saya. Pokoknya saya banyak banget kolaborasi sama brand-brand besar. Terus habis itu pokoknya saya udah experience banget deh di bidang influencer kayak OL kayak gitu-gitu. Nama saya tadi Fauzia Akyuto. Oke, nah pertanyaan ini tuh sebenarnya gampang, tapi banyak banget orang yang kadang tuh suka bingung gitu jawabnya kalau misalnya harus mendeskripsikan diri sendiri. Nah, mungkin tadi poin plus buat si Rafif nih, karena dia tuh menjelaskan hal-hal dan passionnya dia gitu, dan disesuaikan dengan pekerjaan yang di-apply juga. Nah, Uzi sebenarnya nggak salah juga gitu ya, tapi kan kita nggak bisa expect kayak interviewer tuh udah tahu tentang kamu gitu ya. Jadi usahakan ketika ditanyakan gitu ya, kamu harus memperkenalkan diri sendiri, jelaskanlah hal-hal yang nggak obvious di CV gitu, karena biasanya interviewer itu udah baca CV juga, plus kamu tambahin aja hal-hal detail personal yang disesuaikan dengan job description dari pekerjaan yang kamu apply. Ini kalau saya lihat di CV kamu sempet nganggur setahun ya, ada gap. Kenapa tuh kira-kira? Oke, baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan saya jawab. Jadi, karena kebetulan saya lulus 3,5 tahun, jadi lebih cepat daripada yang disesuaikan atau yang dijadwalkan ya, Bu. Nah, untuk 1 tahun setelahnya itu, saya lebih terfokus untuk mengembangkan skill saya. Jadi, saya ambil sertifikasi di luar itu, dan sertifikasi yang saya ambil juga menunjang pekerjaan yang saya mau apply sekarang. Di lain itu, saya juga ikut kegiatan beberapa volunteer di NGO, dan juga kegiatan di berbagai organisasi sih, Bu, untuk menunjang skill saya juga yang lain, begitu kurang lebih. Baik, Bu, kalau saya sendiri kenapa saya setahun belakangan ini tidak bekerja, karena pandemi ini, jadi saya takut keluar rumah, Bu. Nah, pertanyaan ini juga biasanya sering nih ditanyain, terutama kalau di CV kamu tuh pasti ada gap year-nya gitu. Karena pasti kita jadi penasaran dong, kira-kira apa nih yang kamu lakukan sementara kamu tuh dalam periode tidak bekerja. Nah, jawabannya Uzi tadi udah paling bener gitu. Jadi meskipun kamu tuh nggak bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, kamu tetap mengkomunikasikan hal-hal yang bisa mengupgrade diri kamu. Misalnya kayak kerja volunteer,
ataupun tadi tergabung dalam sebuah organisasi, dan kamu bisa lebih meng-highlight juga tuh skill-skill yang kamu praktekkan ketika kamu mengambil kursus ataupun tergabung ke dalam organisasi tersebut. Nah, kalau Apip mungkin memang kondisi pandemi ini memprihatinkan gitu ya, tapi jangan sampai seakan-akan kamu tuh benar-benar tidak melakukan apa-apa gitu di dalam gap year kamu. Kamu perasaan pengalaman kerjanya baru setahun tapi kok udah pindah ya? Kira-kira apa sih biasanya yang menjadi alasan kamu buat resign? Ya Bu, baik saya jawab ya Bu. Buat pribadi saya sendiri, kebetulan ibu saya lagi sakit di rumah, dan jam kantor di kantor saya yang lama itu cukup memakan waktu yang banyak dan tidak bisa fleksibel untuk saya menjaga ibu saya yang sedang sakit. Dan sekaligus saya juga ingin mengupgrade diri saya supaya saya bisa lebih baik ke depannya dalam bidang videographer. Oke, mungkin boleh lanjut ke saya ya Bu. Kenapa saya mau pindah ke sini? Kenapa belum setahun? Pertama, lingkungan kerjanya gitu-gitu aja ya. Terus lumayan bosen juga sih, soalnya ya orang itu aja. Terus yang kedua, aku masa nggak dapat bonus yang mereka janjiin? Kan ngeselin banget. Nah, yang ketiga nih, aku nggak suka banget Bu sama bosnya. Aku harap ibu nggak kayak gitu ya, tapi pokoknya di sana tuh bosnya tuh tipikal yang kayak micromanaging. Aku napas aja tuh kayak harus ngabarin gitu, ribet banget deh pokoknya. Terus yang keempat, aku nyari yang baru yang bisa kasih ya salary lebih lah, kenapa enggak? Nah, pertanyaan seperti ini kadang-kadang tuh bikin kita tergelitik gitu ya. Meskipun mungkin kamu tuh punya alasan tersendiri ya, atau ada ketidakcocokan dengan perusahaan kamu yang sebelumnya, jangan sampai kamu tuh akhirnya terpancing nih buat ngejulitin perusahaan lama, karena it's a big no-no. Nah, usahakan kalau memang kamu itu harus resign, kamu mungkin bisa ngomong sesuatu yang personal, misalnya tadi gitu ya, alasannya tuh esensial gitu, karena misalnya kamu memang harus ada kepentingan keluarga yang tidak sinkron dengan culture ataupun aturan perusahaan yang sekarang gitu. Jadi alasannya tuh sifatnya personal gitu. Apa kesalahan terbesar kamu? Oke, baik Bu, izinkan saya menjawab. Great questions. Jadi sebenarnya saya pribadi itu tuh putting trust into an organization and into a person atau my team itu tuh gampang banget. Dan waktu itu saya diberikan project oleh atasan saya untuk menghandle suatu project lah, big project di situ. Nah, tapi di situ kesalahan terbesar saya adalah di mana saya mendelegasikan tugas saya kepada orang yang salah. Jadi akhirnya beberapa mini assignments atau mini task di situ tidak teraccomplish dengan baik, lalu akhirnya saya diminta pertanggungjawaban lah atas atasan saya, ini gimana proyeknya dan lain-lain. Tapi I came up with a solution setelah itu. Kalau misalnya mau mendelegasikan sebuah tugas, pertama kita harus bisa menyepakati deadline-nya mau apa, dan mungkin PIC dari beberapa proyek itu tuh siapa aja, dan yang kedua mungkin menyepakati juga gitu dari scope of work-nya dari masing-masing tim player atau tim saya yang akan saya mendelegasikan tugasnya. Baik Bu, giliran saya menjawab. Kalau kesalahan terbesar saya tuh mungkin waktu itu saya sedang putus cinta ya Bu ya. Jadi semua pekerjaan saya tuh terlalaikan gitu aja, kayak saya nggak bisa fokus sama kerjaan saya gitu. Dan juga seharusnya kan namanya pasangan tuh bisa memotivasi saya ya. Cuman ini dengan dia itu saya tidak bisa terdapat motivasi Bu, jadi pekerjaan saya lalai begitu aja Bu. Oke, nah untuk pertanyaan yang satu ini sebenarnya biasanya interviewer tuh maksudnya bukan untuk mencari-cari kesalahan kamu, tapi dia tuh pengen mengetahui kira-kira kamu itu gimana perspektifnya saat menghadapi permasalahan ataupun menghadapi kesalahan yang pernah kamu buat dan cara mengatasinya. Nah, untuk jawaban Uzi tadi udah bener nih. Jadi
Dia di situ terlihat bisa mensegmentasikan kesalahannya dengan baik, dan dia pun juga sudah menjawab dengan solusinya juga. Nah, hindari menjawab dengan too many personal details yang bahkan kayak misalnya kamu tuh menyalahkan orang lain atas kesalahan kamu sendiri. Kenapa kita mesti hire lo? Baik Bu, saya jawab pertanyaannya ya Bu. Mungkin kalau dari pengalaman saya yang baru 1 tahun bekerja, cuman saya udah banyak mengerjakan proyek-proyek yang besar Bu. Bisa dilihat dari portofolio saya sudah kayak memegang banyak brand-brand luar, brand internal juga, terus juga megang ads, megang vlog, product shot, product highlight. Itu mungkin bisa jadi acuan Ibu untuk meng-hire saya, seperti itu. Baik Bu, saya jawab ya pertanyaannya. Kenapa nih Ibu mesti nge-hire saya? Pertama, karena Instagram saya sudah verified ya. Pokoknya udah banyak banget followers saya, Ibu bisa lihat sekarang ke Instagram saya. Terus habis itu yang kedua, saya juga engagement rate-nya bagus banget. Di atas LV-nya, di atas pokoknya KOL-KOL yang gede deh. Nah, biasanya mereka 8% tuh, engagement rate saya udah 11%-an. Pokoknya udah mantep deh. Nah, ditambah lagi kalau misalnya Ibu nge-hire saya, company Ibu bakalan dapat good exposure tuh Bu secara cuma-cuma, karena nggak pakai bayar red card saya. Kalau misalnya Ibu ngeliat red card saya udah belasan juta, cuman 1 kali post doang loh Ibu. Jadi gimana? Pasti Ibu mau hire saya kan? Meskipun pertanyaan ini tuh biasanya ditanyakan ke para pelamar yang masih fresh graduate, tapi tidak menutup kemungkinan ini tuh juga ditanyakan ke orang-orang yang misalnya pengalaman kerja itu baru 1 atau 2 tahun ataupun belum banyak. Nah, jadi cara terbaik untuk menjawab pertanyaan ini adalah seperti yang tadi mungkin Raffi udah jelaskan gitu. Jadi meskipun masa kerjanya itu mungkin baru singkat, tapi kalian harus bisa meng-highlight kayak variasi project-project yang kalian kerjakan gitu. Jangan sampai kalian itu juga over pede, dan jangan lupa disesuaikan lagi dengan keyword ataupun job desk dari posisi yang kalian apply. Oke, ada pertanyaan nggak buat saya? Bu, saya ada Bu. Mungkin dari saya dulu nih, saya ada 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, mungkin bolehkah Ibu menjelaskan company culture-nya untuk dari segi environment dan employee-nya seperti apa? Dan yang kedua, mungkin Ibu bisa jelaskankah di 5 tahun ke depan nih, company ini akan ada di position seperti apa ya? Terima kasih Bu. Baik Bu, sekarang saya ingin bertanya, berhubung saya belum lama putus, kira-kira di tempat kantor Ibu ada yang bisa saya prospekkan nggak Bu? Banyak perempuannya kan Bu di sana? Nah, pertanyaan ini sebenarnya bisa jadi pertanyaan yang menentukan gitu, karena kadang-kadang interviewer itu menilai bukan hanya dari cara kalian menjawab, tapi juga dari pertanyaan yang kalian lontarkan. Jadi kalau misalnya ditanyain seperti ini, jangan sampai kalian tuh nggak punya pertanyaan apa-apa ya, karena ini jadi seakan-akan menunjukkan kalian tuh nggak interest sama company yang pengen kalian apply. Nah, untuk contoh jawaban Uzi tadi udah bener nih, karena dia pengen tahu culture kerjanya seperti apa, dan terlihat interest gitu dengan perkembangan company kedepannya tuh pengen seperti apa. Nah, hindari juga untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tuh jadi kayak modus pribadi kamu. Jangan sampai ya, meskipun mungkin ada selipan-selipan kalau kamu tuh juga pengen cari jodoh, tapi jangan sampai ini tuh diomongin juga sama interviewer kamu. Nah, gimana nih menurut kalian jawaban Rafif sama Uzi? Kira-kira siapa nih yang probability-nya
lulus interview paling besar. Kalian sendiri ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan interview yang biasanya kalian tuh suka pusing jawabnya? Tulis di komen ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Turn on notifikasi juga dong, biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya Beauty Journal ada upload video baru. Thank you for watching dan good luck interviewnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!